Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kita masih bisa beribadah sampai hari ini di tengah situasi pandemi yang belum pulih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur kalau kami ada di tahun 2022. Ini bukan karena kuat hebat mampu kami Bapa, tapi semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami tahu tahun 2002 penuh dengan misteri. Karena itu Tuhan, mari berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2022 ini. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kami. Dan kami tidak akan tersesat jika firman Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini tanggal 23 Januari 2022. Itu berarti bahwa kita sudah melewati tahun 2021 yang penuh dengan kenangan. Ada canda tawa, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesuksesan yang menyertai perjalanan hidup kita. Saya ingatkan kita, apapun kesuksesan kita, apapun kebahagiaan kita, jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang sombong dan lupa akan penyertaan Tuhan. Tentunya tahun 2021 tidak hanya diisi dengan sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, tapi juga ada cerita sedih. Ada duka cita, ada derai air mata, mungkin ada sakit hati, ada kekeraman, ada kegeraman, ada amarah. Dan mungkin kita pernah berada dalam lembah kekelaman. Tapi jangan pernah bersedih hati, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Biarlah semua yang ada di belakang kita menjadi sebuah proses Tuhan atas hidup kita. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyesali semua yang sudah terjadi di tahun yang lalu. Biarlah apapun yang kita lewati, apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sekalipun hal itu mendatangkan kedukaan atas kita, biarlah kita jadikan cermin untuk melangkah di tahun 2022. Mazmur 23 ayat 4 dengan jelas menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Jadi jelas bahwa semua
yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari pimpinan penjagaan Tuhan, sehingga kita bisa lewati. Karena itu tidak perlu takut bahaya. Kini kita diperhadapkan dengan tahun 2022 yang terbentang di hadapan kita dengan 365 hari, dan ingat kita baru 23 hari memasuki tahun 2022. Itu berarti bahwa masih ada 242 hari yang harus kita lewati di tahun ini. Tahun 2022 terbentang luas seperti savana luas yang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Tapi satu yang harus kita ingat, harus percaya pada penyertaan Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini, kita belajar, saya mengajak kita untuk belajar dari kehidupan Raja Daud yang penuh dengan berbagai-bagai pergumulan, kesulitan, dan bayang-bayang maut. Berkali-kali dia berada dalam posisi-posisi yang membuat dia seakan berhenti hidupnya. Tetapi dalam situasi seperti itu, Daud dengan keyakinan penuh dan tegas ia berkata, "Tetaplah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya lahir dari sebuah perenungan panjang tentang penderitaannya yang sedang dialami berkali-kali dalam kejaran dari Raja Saul, bahkan juga rencana pembunuhan atas dirinya yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Tetapi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, situasi yang tidak baik ini, Daud tetap berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Dari bacaan kita hari ini jelas bagi kita bahwa Daud sedang refleksikan Allah sebagai gembalanya yang baik, gembala atas kehidupannya. Daud memberikan satu penegasan bahwa di dalam hidupnya Tuhan adalah gembala, Tuhan segala-galanya, Tuhan pelindungnya. Mengapa Daud menggambarkan sosok Tuhan sebagai gembala atasnya? Kadang-kadang orang yang tidak memahami hal ini bisa menganggap bahwa apa yang disampaikan Daud sebagai pelecehan atau penistaan terhadap kedudukan dan otoritas Tuhan. Tuhan disamakan dengan gembala. Bukankah kadang-kadang gembala itu lebih identik dengan orang yang lusuh, orang yang miskin, orang yang selalu ada di belantara padang gurun sana. Kadang-kadang digambarkan dengan orang yang tidak pendidikan karena dia hidup di padang gurun yang tidak mengenal pendidikan. Apakah ini sebuah penistaan terhadap kemahakuasaan Tuhan? Tidak. Sekali-kali tidak. Karena mengapa Daud berbicara dan mendefinisikan Tuhan sebagai gembala yang baik atas hidupnya? Karena bagi Daud seorang gembala tidak akan pernah jauh dari domba-dombanya. Mungkin gembala dunia bisa pergi meninggalkan dombanya, tetapi gembala kekal, gembala agung tidak pernah meninggalkan dombanya. Seorang gembala pasti menjaga dan melindungi dombanya, bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Daud juga mendefinisikan Tuhan sebagai gembala karena bagi dia gembala selalu menyediakan makanan yang terbaik dan minuman yang terbaik bagi domba-dombanya.
Dan bagi Daud, seorang gembala mengenal dombanya, bahkan mengenal dombanya sampai kedalaman hatinya. Segala kekurangan kelebihan domba pasti gembala tahu. Gembala yang baik pasti menjaga domba-dombanya dari ancaman musuh. Oleh sebab itu Daud memposisikan dirinya, jika Tuhan adalah gembalaku, maka Daud adalah domba. Daud memposisikan dirinya sebagai seekor dombanya Tuhan. Dia merasa aman dan nyaman jika ada di samping gembala agung. Hubungan yang ditampilkan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gembalanya bukan menggambarkan sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang dimana saling membutuhkan, saling menguntungkan, tetapi menggambarkan kerinduan sosok domba yang ingin mendapat perlindungan, yang ingin mendapat penjagaan, dan ingin mendapat rangkulan intim dari gembalanya. Dan Daud ingin gembala agung itu menuntun, menjaga, dan melindunginya sepanjang hidupnya. Saudara, pesan yang disampaikan Daud di dalam pembacaan kita hari ini dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini sangat jelas bagi kita bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka selama itu juga kita harus tunduk menjadi dombanya. Ketika kita memposisikan Tuhan menjadi gembala, maka kita juga harus tunduk dan percaya kepada gembalanya. Dari bacaan ini kita akan belajar bagaimana sehingga apa sebabnya Daud bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan dia aman sebagai domba. Apa sih yang menjadi kepercayaan, keteguhan, keyakinan Daud bahwa dia adalah domba dari Tuhan yang baik? Yang pertama, karena Daud percaya bahwa Tuhan Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Mari kita perhatikan Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dari ayat ini Daud mau mengatakan bahwa jika Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan Daud. Ini pengakuan yang luar biasa. Dia bilang kalau Tuhan sudah jadi gembalanya, dia yakin tidak akan kekurangan. Mengapa dia berbicara begitu? Bukankah manusia penuh dengan kekurangan? Kita sudah punya segala-gala aja, kita masih butuh. Masih ingin segala hal. Bukankah Daud lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain dan bukan manusia super atau ciptaan super? Tetapi Daud mau mengatakan bahwa Tuhan jika sudah jadi gembalanya, dia sudah tidak takut kekurangan. Dia percaya takkan kekurangan. Ini bisa dibuktikan bahwa Daud ini hidup di dalam pelarian. Berkali-kali dia ada dalam pelarian. Dia hidup jauh dari kata cukup makan.
Dia hidup jauh dari istana yang segala makanan, minuman sudah disediakan Tuhan. Bukan hanya makanan dan minuman, pakaian. Dia sebagai seorang pengembara yang hidup lari sebagai pelarian yang ingin menyelamatkan diri. Berkali-kali harus sembunyi dari kejaran Daud. Tetapi kalau dia saat menulis pujian ini, kidung pujian ini, dia masih hidup, itu tanda bahwa dia tidak kekurangan. Sekalipun dia ada dalam padang gurun dan pelarian, dia tetap makan dan minum. Kebutuhan hidupnya tetap dijamin oleh Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan, kelaparan. Tidak hanya itu, dilindungi dari teriknya matahari dan hujan. Saudara, karena itu Daud dengan tegas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia percaya tidak akan kekurangan kalau Tuhan menjadi gembala atas hidupnya. Walaupun dunia bisa berbicara, bisa memprediksi segala macam tentang tahun 2022 ini. Tapi kalau kita bisa memiliki iman seperti iman Daud, jika Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukankah awal COVID tahun 2019 semua orang berprediksi bebas dan liar mengatakan bahwa kalau COVID ini berjalan 6 bulan aja mati Indonesia, usaha semua akan mati, kita akan mati. Tapi buktinya sudah 2 tahun bukan COVID ini melanda dunia, dan kita masih makan kan? Kita masih berpakaian, kita masih minum. Adakah di antara kita yang sampai tidak makan dan minum? Itu menunjukkan bahwa jika Tuhan gembala kita, takkan kekurangan kita. Kenapa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa. Tetap makan, tetap minum. Kenapa Tuhan membimbing kita sampai ke pintu-pintu berkat yang mengalir setiap hari? Lalu masihkah kita takut menjalani tahun 2000 ini, takut kekurangan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25 dan 26, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jelas, jika Tuhan gembala kita, pastikan tahun 2022 saudara tidak akan kekurangan. Ada amin? Hal yang kedua, kenapa Daud bilang Tuhan gembalaku? Karena Daud yakin bahwa Tuhan memberikan kelegaan dan kesegaran bagi jiwanya. Mari kita perhatikan Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hal ini juga sejalan dengan kata Tuhan Yesus, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jelas bagi kita bahwa Tuhan tidak hanya menyiapkan segala kebutuhan hidup kita, yakni masalah makan dan minum, tetapi Tuhan janji memberikan penyegaran jiwa dan kelegaan. Karena itu ayat 3 dengan jelas Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Saya sempat berpikir ketika baca firman ini, saya sempat berpikir, kok domba butuh penyegaran jiwa? Saya baru mengerti ketika tahun
2021 yang baru kita lewati, saya dan keluarga mengalami banyak pergumulan di tahun 2021. Karena itu saya bilang tahun 2021 ini tahun yang teramat berat bagi kami sekeluarga. Tahun 2021 Tuhan izinkan kami berada dalam berbagai masalah. Mulai dari anak saya yang harus menikah, kemudian 2 minggu atau 1 minggu lebih ayah saya meninggal dunia, kemudian masalah pergumulan pelayanan yang di Bulu Indah yang tidak mudah bagi kami dan keluarga. Jujur, semua itu menguras energi, air mata kami. Secara manusia saya tidak kuat, karena masalah dan pergumulan itu datang bertubi-tubi di waktu yang hampir bersamaan. Secara manusia saya tidak kuat. Banyak yang berkata, pendeta kok cengeng, pendeta kok lebay, dan lain-lain. Saya hanya bilang bahwa saya bisa memahami apa yang dilontarkan beberapa orang, pendeta kok cengeng, lebay, pendeta kok gampang putus asa. Saya bisa memahami karena mereka tidak ada di posisi saya. Saya bisa memahami firman ini ketika saya ada di posisi ini, bahwa kita butuh penyegaran jiwa. Saudara, tidak mudah melewati semua ini. Saya hanya berdoa. Saya tahu bahwa tidak semua orang ada dalam posisi yang saya hadapi. Saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Daud. Ternyata maksud Daud, kenapa domba perlu penyegaran? Ia menyegarkan jiwaku. Ini ketika seekor domba dikejar oleh serigala, atau mungkin seekor domba selamat dari terkaman serigala. Dia butuh rangkulan kasih dari gembala untuk menenangkan kembali jiwanya. Saudara, saya bisa memahami ini ketika pergumulan, kesulitan datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Saya jujur secara pribadi, saya tergoncang. Tetapi kalau hari ini saya masih berdiri di sini dan tetap untuk melayani Tuhan, bukan karena saya, tapi Tuhan menyegarkan jiwa saya. Tuhan menguatkan saya untuk tetap berdiri melayani Tuhan. Tantangan akan datang terus. Jika satu tantangan kita tidak kuat, Tuhan sadar, Tuhan tahu seberapa kuatnya kita. Kita butuh rangkulan dari gembala. Hari ini saya bisa berdiri karena Tuhan Yesus, Gembala Agung itu, memulihkan jiwa saya dari kemarahan, dari sakit hati. Karena itu ketika kita ada dalam masalah, saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi, tapi jika Tuhan gembalamu, Dia akan menyegarkan jiwamu sekalipun engkau sulit, sekalipun pergumulan itu berat. Yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang. Rangkulan Tuhan mendekatkan engkau kepadanya dan membimbing engkau memulihkan hidupmu. Karena bicara tentang menyegarkan jiwa, bicara tentang penyegaran tubuh, jiwa, dan roh. Saya tidak mau sok kuat kalau memang saya tidak kuat. Saya akan berkata saya tidak kuat, karena itu saya butuh Tuhan. Karena orang yang mengatakan bahwa dia kuat, sesungguhnya dia tidak butuh Tuhan. Karena itu, yakin, apapun masalah yang akan kita hadapi, kesulitan, tidak perlu stres, depresi.
yakin Tuhan akan menyegarkan jiwamu kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Yang ketiga, Tuhan memimpin dan menjaga sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman. Saudara, ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat tersebut di atas jelas bagi kita bahwa Daud mau berkata bahwa berkali-kali saya ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara tentang sebuah suasana gelap, suasana yang tidak berpengharapan, situasi yang sulit, situasi yang hampir tidak ada harapan. Dia beberapa kali ditombak oleh Saul. Beberapa kali jiwanya diincar oleh musuhnya dalam peperangan. Bahkan anaknya mengincar nyawanya sendiri. Tetapi Daud dengan tegas berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sangat sadar dan percaya bahwa jika Tuhan gembalanya, Tuhan akan menjaga dan membawa dia keluar dari lembah kekelaman. Tidak ada gembala yang membiarkan dombanya diterkam oleh musuh. Tidak ada gembala yang membiarkan domba-dombanya binasa di tangan binatang buas. Karena itu Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Karena dia percaya Tuhan jaga dia, penyertaan Tuhan itu sempurna atasnya. Dia yakin bahwa dia akan keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya tidak tahu lembah kekelaman apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Kita juga tidak tahu lembah kekelaman model apa yang akan kita hadapi di tahun-tahun di depan kita. Tapi kalau Tuhan menjadi gembala kita, maka kita akan keluar dari lembah kekelaman itu sebagai pemenang. Hari ini saya berdiri di sini, saya berkata bahwa sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tahun 2021, kalau Tuhan membawa saya keluar, Tuhan menarik, mengangkat saya keluar dari berbagai macam pergumulan kehidupan yang tidak mudah, maka saya percaya, sangat-sangat percaya bahwa tahun 2022 Tuhan yang sama, gembala yang sama itu akan menjaga, menuntun, melindungi saya. Karena penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas saya dan keluarga. Karena itu saya berpikir, mari kita tetap menaruh pengharapan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tidak perlu takut apapun. 1 Korintus 10 ayat 13 Paulus berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun masalahmu di tahun yang kemarin, kita sudah lewati bersama dengan Tuhan dan yakin bersama bahwa tahun 2022 apapun masalah yang kita akan hadapi, kita akan keluar bersama dengan Tuhan sebagai pemenang. Yang terakhir, mari kita lihat Tuhan memberkati. Daud sangat yakin Tuhan memberkati tahun-tahun kehidupannya dengan berkat dan kesuksesan. Ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan kata kebajikan dan kemurahan adalah bicara tentang berkat akan mengikuti aku seumur hidupku. Luar biasa. Kalau Tuhan gembala kita, berkat ngikutin kita. Kita dikejar berkat setiap hari.
Kita percayakan setiap hari baru ada dengan berkat yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kita percaya bahwa berkat Tuhan datang setiap hari bagi kita. Bukan berarti tidak perlu kerja. Berkat Tuhan sudah disediakan, tinggal kita kerja menjemput berkat itu. Dan saya yakin betapa indahnya orang yang percaya kepada Tuhan, karena berkat Tuhan mengikutinya sepanjang hidupnya. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku, bicara tentang disiapkan, dididik Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, saya percaya masalah yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi adalah cara Tuhan. Begitu juga saudara, bukan hanya saya, kebetulan saya menghadapi, tapi kita semua punya masalah. Karena itu, apapun yang kita hadapi, percaya itu sebuah didikan, sebuah proses, cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih baik di tangan Tuhan di hari-hari depan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, bicara tentang kepercayaan, kesuksesan yang disediakan Tuhan. Kita ingat ketika Saul mengurapi Daud menjadi raja, diurapi dengan minyak di kepala, bicara tentang kepercayaan, bicara penobatan raja, bicara tentang sebuah kesuksesan, sebuah kepercayaan dalam berbagai pelayanan, tugas panggilan pelayanan. Tuhan janjikan berkat Tuhan di tahun 2022. Tuhan janjikan kesuksesan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mau sukses, mau berkat Tuhan, satu aja. Jadikan Tuhan gembala atas hidupmu, maka tahun 2022 akan menjadi tahun berkat dan tahun kesuksesan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, jika tahun 2021 mampu kita lewati karena tangan gembala kita yang kuat itu membawa, merangkul kita, menuntun bahkan menggendong kita, membawa kita keluar dari bayang-bayang kesulitan di tahun 2021, maka saya sangat percaya tahun 2022 yang penuh misteri itu, jika kita hidup dan menyerahkan hidup kita dalam pengembalaan Tuhan, maka kita akan lewati tahun 2022 ini dengan satu keyakinan, dengan satu komitmen. Jika Tuhan gembala kita, takkan kekurangan kita. Jika Tuhan gembala kita, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Jika Tuhan menjadi gembala kita, maka Dia akan menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam masalah. Walaupun kita berada dalam lembah kekelaman di tahun ini, Tuhan pastikan membawa kita keluar dari lembah itu. Dan terakhir, jika Tuhan gembala kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Tahun ini menjadi tahun berkat, tahun kesuksesan bagi kita yang percaya kepadanya. Tahun pemulihan bagi keluarga kita, tahun pemulihan bagi rumah tangga kita, tahun pemulihan bagi pelayanan kita, tahun pemulihan bagi pekerjaan dan usaha kerja kita. Asalkan Tuhan gembalamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan menjadi gembala kita di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.